saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Apa kabar? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap bersemangat untuk melalui hari ini dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Hari ini, hari Jumat, tanggal 24 April 2020, kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 1 sampai 15. Injil hari ini bercerita tentang Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan yang kemudian diberikan kepada 5.000 orang lebih. Saya katakan lebih karena menurut Injil Yohanes 5.000 orang itu adalah laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Maka jumlahnya pasti lebih dari 5.000 orang. Pasti sangat banyak. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat kebenaran yang disampaikan oleh Injil hari ini. Sangat menarik untuk kita perhatikan. Pertama, Yesus melihat orang berbondong-bondong mengikutinya. Dan kemudian Yesus bertanya kepada Filipus, di mana kita dapat membeli roti untuk memberi mereka makan? Kebenaran yang ingin disampaikan adalah Yesus tidak mau orang-orang yang mengikutinya menderita kelaparan. Yesus tidak mau pengikutnya mati kelaparan. Kita bisa menyimpulkan bahwa Yesus tidak mau para pengikutnya menderita. Dalam konteks Injil, menderitanya adalah menderita kelaparan. Tapi dalam konteks hidup kita hari ini, apapun pergulatan kita hari ini, persoalan kita hari ini, masalah kita hari ini, percayalah, Tuhan tidak ingin melihat kita menderita, kita sengsara, dan kita binasa hanya karena persoalan-persoalan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan akan melakukan sesuatu yang terbaik, yang luar biasa untuk memberikan kesegaran, kehidupan, kelegaan kepada kita. Itu kebenaran yang pertama yang perlu kita ingat, perlu kita perhatikan, bahwa Tuhan tidak mau kita menderita, sebagaimana Tuhan tidak mau 5.000 orang lebih tadi menderita kelaparan. Nah, selanjutnya, mari kita melihat reaksi-reaksi yang ditunjukkan oleh murid Yesus ketika mendengar niatan Yesus untuk memberi makan kepada orang banyak itu. Pertama, ada Filipus. Filipus ketika mendengar niatan Yesus untuk memberi makan kepada orang banyak itu, dengan bertanya, Filipus, di mana kita dapat membeli roti untuk memberi mereka makan? Filipus langsung berkata, roti seharga 200 dinar pun tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing dari mereka mendapat sepotong kecil saja. Jadi, menurut Filipus, tidak mungkin bahwa mereka memberi makan kepada orang banyak itu. Kemudian mari kita lihat Andreas. Andreas sedikit berbeda dari Filipus. Andreas tidak langsung mengatakan, Tuhan, tidak mungkin kita memberi makan kepada orang sebanyak itu. Tapi Andreas melakukan sesuatu. Andreas melihat-lihat sekitar, mencari-cari, dan kemudian Andreas berkata kepada Yesus, di sini ada seorang anak memiliki 5 roti dan 2 ikan. Jelas bahwa Andreas menemukan itu, 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh anak kecil, itu pasti karena Andreas melakukan sesuatu. Melihat, mencari, dan menemukan. Lalu dia berkata kepada Yesus, 5 roti dan 2 ikan. Tapi mari kita lihat, Andreas katakan selanjutnya, tapi apa artinya ini bagi orang sebanyak ini? Jadi sebenarnya Andreas pun sama seperti Filipus. Tapi Andreas tidak langsung mengatakan, tidak mungkin. Tapi Andreas melakukan sesuatu dulu. Berbuat sesuatu. Melihat, mencari, dan menemukan. Lalu bilang sama Tuhan, ini Tuhan adanya segini. Tapi
Bagaimana mungkin cukup untuk semua orang ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Dan kita tahu bahwa Yesus melakukan mukjizat itu dari apa yang ditemukan oleh Andreas. Dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini mau mengingatkan kepada kita bahwa mukjizat, bahwa karya-karya ajaib dari Tuhan itu membutuhkan kerjasama, membutuhkan usaha juga dari manusia, dari kita. Sebenarnya Tuhan dapat melakukan semuanya sendiri tanpa perlu kerjasama. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita juga melakukan sesuatu. Hari ini mukjizat penggandaan roti terjadi karena Andreas mau melihat ke sekitar, mau mencari, mendapatkan 5 roti dan 2 ikan. Dan Andreas menyerahkan itu kepada Tuhan. Ini Tuhan, adanya segini. Ini bagaimana? Apakah cukup untuk mereka ini? Tidak ada artinya ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Dalam hidup, kita pun kadang-kadang seperti Filipus. Belum buat sesuatu, tapi sudah bilang tidak mungkin. Jadi belum melakukan apa-apa, sudah bilang tidak mungkin. Kita juga mungkin bisa seperti Andreas. Sudah melakukan sesuatu, tapi merasa bahwa ya ini sesuatu yang kecil, tidak berharga, tidak bernilai. Seperti Andreas, apa artinya ini untuk mereka sebanyak ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, melalui Injil hari ini kita diingatkan bahwa apa yang kecil, apa yang sedikit dari diri kita, asal kita sudah mau berusaha, kita sudah mau berupaya melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, maka Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya. Apa yang kita anggap kecil, apa yang kita anggap biasa, kalau kita mau melakukannya dalam nama Tuhan, kalau kita mau menyerahkannya ke tangan Tuhan, maka Tuhan akan melakukan suatu karya-karya ajaib, suatu karya-karya besar yang tidak pernah terpikirkan oleh kita sebelumnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar menjadi seperti Andreas. Mau melakukan sesuatu, berusahalah dulu. Karena karya ajaib, karena mukjizat Tuhan juga membutuhkan usaha, membutuhkan kerjasama dari pihak manusia, dari kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semoga permenungan hari ini memampukan kita untuk melihat karya-karya Tuhan di dalam hidup kita. Dan percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita mau berusaha, kita mau berupaya, dan kita mau menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan penyelenggaraan Tuhan. Kalau kita mau berusaha, berupaya, dan menyerahkan kepada Tuhan, maka segala sesuatunya akan menjadi mungkin. Salam Tuhan